Halo teman-teman, selamat datang di kanal saya Adit, kanal tentang pemrograman dan teknologi informasi. Bersama saya Adit Nur. Kali ini saya akan membahas lagi tentang kriptografi. Dan yang kita bahas apa? Yang kita akan bahas nanti tentang AES, Advanced Encryption Standard. Nah, biasanya algoritma ini dipakai oleh teman-teman untuk mengenkripsi ya. Ada sebuah plain text, kemudian dienkripsi dengan sebuah key, lalu keluarnya adalah ciphertext. Jadi AES ini adalah sebuah fungsi yang diaplikasikan ke sebuah plain text, keluarnya ciphertext. Nah, itu yang kalau di dunia per kriptoan itu namanya fungsi kriptografi. Nah, saya kemarin di grup Golang itu tertarik ada beberapa orang yang pindah dari PHP ke Go. Kemudian di PHP itu mereka biasa mengenkripsi dengan OpenSSL dan biasanya mereka tuh nggak ngerti ini gimana sih kerjanya gitu. Kemudian ketika dipindah ke Go, mereka mau pakai OpenSSL. Problemnya adalah di PHP itu kan bahasa, oh ya ini kita start dari PHP. Jadi PHP itu kan bahasa glue language lah ya, glue code. Di bawahnya ada dependensi. Jadi dia tidak punya library untuk enkripsi sendiri. Harus install ekstensinya OpenSSL. Sementara di Go itu nggak perlu OpenSSL karena di Go enkripsinya sudah built-in di standar library. Nah ini kebiasaan nih, ketika buka kode copy paste gitu ya. Lalu, waduh nggak ngerti ini ngapain. Oke, kita lihat dulu ya. Kita lihat hasil searching saya di Google ya. Nah, ini hasil searching saya di Google, di GIST. Ini ada kode, ya, kode yang intinya saya punya plain text, saya punya password, saya mau enkripsi dengan AES 256CBC, dan saya ingin menghasilkan sebuah dari sini nanti keluar ciphertextnya dalam bentuk base 64. Nah, kita lihat ya. Ketika ini kode yang sama, saya coba masukkan, ini yang Go, ini yang saya namain encrypt PHP, copy paste sama persis seperti di sini, plain textnya ini dan segala macam sama persis, nggak ada perbedaan. Saya copy paste. Nah, problemnya ketika saya coba melakukan PHP pertama kali lakuin seperti ini, tadinya nggak jalan karena ternyata harus install OpenSSL. Jadi buat teman-teman yang udah install PHP harus install OpenSSL extension supaya bisa mengeksekusi. Jadi kalau kita lihat kodenya ya, saya buka lagi di Vim. Ini ada plain password, kemudian ini ngambil substring ya, dan ada IV, kemudian di encrypt jadi base 64. Lalu ketika di decrypt diulangi dengan base 64, lalu ada IV yang isinya 0 semua ini ya. Apa yang terjadi di sini ya. Jadi di sini adalah kita punya plain text, kita punya passwordnya di hash ya, diambil 32 karakter ya kan. Nah, ini sendiri, lalu ini coba di echo. Nah, satu kesalahan pertama. Kesalahan pertama, orang berpikir kalau yang namanya hash itu hasilnya adalah hex. Padahal hex itu hanya salah satu representasi dari hasil hashnya. Jadi ketika di sebuah string, sebuah byte, sebuah larik itu di hash, itu akan keluar sebuah baris ya, satu baris byte yang isinya itu hasil hashnya. Nah, kalau hashnya itu panjang, nanti di code jadi hex gitu. Nah, ini di kode PHP ini saya mau bersihkan sedikit sebelum saya porting ke Go. Oke. Yang pertama ini mencoba nge-substring sebuah hash 32. Padahal SHA-256 ini sudah 32 bit. Jadi ini nggak usah ngelakuin substring buat apa. Dibuang aja gitu kan. Nah, ini buat dapetin key-nya. Nah, ini baru kita lihat di QA. Kita coba run aja lah PHP crypt PHP
Nah, hasilnya sama aja gitu. Kemudian saya mau coba cari, ini kan passwordnya keluarnya istilahnya non ASCII ya. Jadi kalau misalkan hasil hash seperti ini keluarnya binary, itu setiap lariknya, setiap apa namanya, sebuah titik, semua item titik lariknya itu adalah bytes dari 0 sampai 255. Yang mana mungkin beberapa tidak bisa direpresentasikan sebagai ASCII. Nah, kalau seperti itu nge-echo seperti ini, hasilnya ya kayak gini nanti, ya kan? Ada, kalau di echo di Vim lebih kelihatan gitu kan. Nah, ini ada C5, ada byte-byte nggak jelas gitu kan. Dan ini sama sekali tidak menolong. Sebab apa? Sebab ketika seperti ini ya kita nggak bisa verifikasi ini benar atau nggak, karena ada beberapa karakter yang tidak kelihatan. Nah, ini sebenarnya namanya bukan password, saya namain passphrase aja lah ya. Passphrase. Nah, jadi yang kalimat yang ini passphrase-nya, lalu di hash keluarnya jadi password. Let's say saya ganti aja passwordnya dengan key, karena memang ini yang benar gitu. Dah ya. Oke, namanya kita coba passphrase online 8. Oke, ada masalah dikit. Passphrase ya. Oke. Oke, sama ya keluarnya. Nah, ini ada tulisan nggak jelas di sini. Padahal kita bisa lebih jelaskan lagi dengan cara kita decode key-nya ini menjadi hex supaya lebih bisa divalidasi apakah benar atau enggak. Saya nggak pernah coding PHP, jadi kita coba PHP hex encoding. Ya, dicobain PHP hex encoding itu ada oh no, bukan ini, berarti bintu hack ya namanya ya. Manual bintu hex. Bintu hex. Oke, sip. Langsung ada bintu hex. Jadi di sini yang kita keluarkan bintu hex. Nah, ternyata ada. Oke. Key-nya langsung jadiin hexadesimal supaya nanti kalau kita mau port ke Go kita bisa verifikasi kalau keluarnya tuh betul. Oke, kita lihat jalankan. Oke, jadi ini key-nya. C5 bla 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 bla, ini hasil hexadesimalnya. Oke. Oke, selesai. Dan ini kodenya CHR0 ini ya. Ini kenapa sih? IV must be exactly 60 characters. Oke. Tapi kok ya CHR0 seperti ini ya? Duh. Ya, ini nih. Oke. Ini 60 characters. Nggak harus seperti ini. Sebenarnya bisa pakai str repeat kan? Kenapa pakai kayak gituan? 16. Udah, selesai. Ya kan? Ya. So, ini behaviornya sama, tapi kodenya lebih ringkas dan lebih enak dibaca menurut saya ya. Kalau di run, kelihatan key-nya apa, plain text-nya apa, dan ini karena ini merepresentasikan seluruh byte-nya, jadi kelihatan. Oh, jadi key-nya tuh ini. Nanti kalau kita port ke Go. Oke. Jadi ini dan pertama kita akan coba port ke Go, lalu saya akan kritik beberapa hal yang di sini. Right. Saya udah siapkan script di sini, script.go. Mungkin ini jadi yang terjadi di grup Go itu mereka nyari OpenSSL supaya bisa ngelakuin hal yang sama. Padahal di Go itu sudah ada package built-in namanya Crypto dan CryptoSha. Jadi pertama plain text passphrase method. Oke, kita langsung bikin main aja. Di hardcode aja kita bikin function main ya, samain persis plain text passphrase sama method. Oke. Method nggak perlu karena kita nggak perlu itu, kita porting jadi ini jadi kita konstanta aja supaya enak, konstanta. Nah, oke, titik komanya nggak perlu, kemudian diganti dengan petik. Oke. Nah, untuk dapetin key-nya, yang kita lakukan pertama itu dengan menghash.
Ya. Key berarti SHA-256. Oh, ini harus aku go mode init grep. Ya, saya mau biar COC-nya jalan. Kalau nggak jalan. Oke. Oke, jadi jadi jalan. Kita bikin key-nya dulu, yaitu SHA-256 dot sum 256. Ya. Sum new, langsung aja lah. Sum 256 di-convert jadi bytes passphrase-nya. Oke, selesai. Nah, satu langkah pertama kita coba log dulu. Kita format printf key-nya sama nggak gitu ya. Nah, kalau mau itu berarti itu ada hex di encode to string key ya. Oke, ini kelihatan key-nya itu 32. Oke, jadi slice aja kalau gitu. Iya. Beres. Ya. Jadi slice. Nah, seperti ini sebenarnya oke, cuman saya kurang seneng karena ini jadi harus slice kayak gini. Kalau gitu kita siapin aja key-nya. Make byte 32. Kemudian ini biar nggak ada ini, kita bikin hash SHA-256 new hash right, di itunya adalah passphrase hash sum key sama dengan sum new. Oke, jadi seperti ini caranya. Gini jadiin array of byte yang isinya passphrase. Oke. Nah, dengan begini hasilnya adalah slice ya. Hasilnya adalah slice langsung. Dan berarti kita nggak perlu ngelakuin ini. Oke, kita run dulu. Go run titik. Oke, C57 bla 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 bla, kita lihat sama nggak? C5754. Oke, kita copy dulu yang dari PHP. Dilihat di sini. Ya, saya komen supaya bisa dicek manual nggak pakai unit test, ini langsung pakai 54. Oke, sama. Ya udah, buang. Lalu yang kedua, kita bikin IV, ya kan? Oh, bukan IV ya. Oke, setelah selesai, pertama bikin hashnya dulu key, lalu kita bikin IV. IV di Go caranya bikinnya sama bytes repeat count copies of byte. Okay, repeat is a new byte slice consisting of count copies of B. Okay, or if the result of then the count overflows. Okay, bytes repeat byte 0, count-nya adalah 16. Mirip ya kodenya. IV-nya ini dikeluarin nggak ya? IV-nya 0. Jadi, oh, well, why I need to do this? Kalau mau buat kosong ya gini aja, make byte 16. Dan IV-nya isinya akan kosong. Otomatis, nggak perlu pakai byte repeat. Oke, setelah selesai, berarti kita mau bikin encryption. Encryption, dia pakai AES256 CBC. Nah, di sini satu istilahnya satu fungsi aja, satu line gitu ya. Nah, problemnya adalah sebelum saya lanjut, saya akan membahas tentang AES. Jadi saya seperti janji saya tadi. Jadi di sini
algoritma AES itu sudah ada di Go. Kemudian key generation saya nggak akan bahas karena sudah pernah. Kemudian ada mode dan IV. IV tadi udah dibikin. Mode-nya adalah CBC. AES tadi AES ya. Jadi tadi kalau kita lihat kodenya itu AES 256 CBC. Artinya algoritmanya AES, panjangnya key-nya 256 bit sama dengan 32 byte. Kemudian mode CBC dan kita udah bikin IV. Nah, sekarang kita ngomongin padding. Oke. Nge-padding itu di Go kebetulan tidak ada. Ya. Tidak ada misalkan ya, Golang padding. Nah, kalau dilihat di OpenSSL, ya, jadi gini, kenapa kita perlu padding? AES 256 artinya dia akan bekerja setiap 32 byte. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya kurang dari 32 byte? Ya berarti kan misalkan cuman keisi 10 byte ya berarti 12 itu padding harus. Karena kalau tidak ya namanya bukan block chipper. AES ini block chipper. Nah, sebelum kita porting kita coba cari paddingnya. Nah, paddingnya coba aja cari di sini. Padding. Oke. If padding enabled, ini bit yang penting. Jadi di OpenSSL, padding defaultnya adalah pakai PKCS. Kita cari PKCS. Golang PKCS padding. Nah. Oke. Ada beberapa example. Ya. Saya lihat gist. Kita lihat gist ya. PKCS 7 pad. Kalau block size-nya kurang dari 56, bla 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 bla. Oke, pad length, length data, block size. Append, oke. Append data, di append dengan panjangnya, oke. Oke, kemudian kalau di strip, block size-nya, oke. Kita akan coba, saya nggak ngerti di algoritma padding ini, hanya kita akan coba yang paddingnya dulu. Nanti yang unpad-nya dipikir. Jadi intinya gini, padding menurut PKCS 7, kalau di aku mau bikin halaman baru. Oke. Jadi kalau misalkan ini ada 32 karena 256 karena 256 di 32. Jadi misalnya udah keisi sekitar 29 byte. Ya, di sini udah keisi. Ada 3 byte yang kosong. Nah, kalau 3 byte ini kosong, nanti di sini seperti ini, 03 03 03. Ya, kayak gitu. Oke, gambaran yang lain. Misalkan keisi 10 byte. Jangan 10 byte, terlalu banyak. 27 ya, 20 atau 25 byte ya. Oke. Jadi ini 25 byte keisi. Ya, berarti ada 5 blok. Ada 5 6 7 25 26 27 28 29 30 31 32. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7. 7. Berarti paddingnya nanti ini data dari itu dan dari apa? Dari keseluruhannya. Keseluruhan plain text-nya ditambah dengan padding 07 07 07 07. Nah, kayak gini. Jadi ini PKCS 7 padding. Caranya gimana? Gampang. Kita bisa kopas atau kita coba baca kemudian reimplement. Nah, PKCS 7 seperti di sini kelihatan ya. Hanya dari harus lebih dari 0 dan lebih kurang dari 256. Oke. Kita bikin fungsi di punya Go untuk padding. Ya. PKCS 7 padding byte data byte. Tapi karena kita cuma mau 32, ini di fix ke 32. Nah, data byte keluarnya adalah byte. Ya, 32. Fonts block size 32. Oke. Ada perubahan dikit. Oke. Jadi pad length
Panjangnya berapa? Panjangnya ya block size, mode, len, data. Atau ini kita bikin aja data len sama dengan len data, kemudian len data. Data ini kenapa? Oke. Mode-nya ini data len harusnya. Data len. Oke. Unused. Oke, no worries. Lalu paddingnya berarti paddingnya ini baru tadi bytes. Repeat. B-nya berapa? B-nya berarti byte. Isinya ini byte path length seperti itu, sepanjang path length. Oke, lalu di sini di return append data padding. Iya, selesai. Jadi PKCS 7 pad untuk 32 atau 25 ya. Oke, di padding. Jadi kalau misalkan ada tadi plain text-nya kayak gini ya, ini juga ditambahin dengan padding di belakangnya. Oke, padding selesai. Modenya CBC. Kita akan coba enkripsi dulu. Oke, enkripsi ya. Enkripsi itu kan sebuah fungsi ya kan, fungsi encrypt ini ya. Masuknya plain text, bentuknya byte, outputnya adalah byte juga. Oke, ciphertext ya, ini ciphertext. Oke, ini giniin aja, ciphertext. Nah, ini kita pakai named return. Oke, seperti ini. Kemudian plain text. Oh ya, IV, sorry, kurang IV. Pertama kita bikin sebuah AS new cipher. Bikin cipher dulu. AS new cipher. Oh iya, masih belum IV key ya, masa nggak pakai key. Nah, new cipher key. Oke, kemudian kita coba ASCBC, ulang ASCBC, dicoba lagi-lagi buka. Ini caranya. Oke, new ciphernya benar. Cipher text-nya, oh ya, mode. Bikin mode dulu. Mode cipher new CBC encryptor. Iya, CBC encryptor. Encryptor. Ini block namanya ya, sorry, ini block. CBC encryptor. Is block, kemudian IV. Oke, newspaper comes with two values, block, error ya. Oke, berarti ini error sekalian. Nah, modenya ini, bloknya ini, block, error, ciphertext. Oke, panjang ciphertext-nya itu nanti ya. Panjang ciphertext-nya itu berarti sama dengan panjang plain text-nya. Hanya saja plain text-nya harus di-append. Plain text.
Oke. Lalu ciphertext sama dengan make byte len text, pasti sama. Oke, selesai. Mode script blocks, ciphertext, source-nya plain text. Oke, kita lihat. Di sini zipper, UCBC, block mode, types, block size, encrypt, decrypt, crypt blocks. Oke, langsung pakai ini. Sip, ini hasilnya. No new variable. Oke, alright. Oke, beres. Sama persis. Itu di mana ya? Ini BKCS. Oh, ini di encode, nggak perlu. Selesai. Oke, enkripsinya ini. Lalu kita coba encrypt ya. Ciphertext ini. Encrypt IV, key-nya key, plain text-nya adalah tadi plain text. Oke, jadi invite dulu. Plain text dan diharapkan tidak nil. Kalau ini kita panikin aja. Oke, sekarang ciphertext-nya udah dalam bentuk bytes. Nah, kita coba. Jadi ini apa? Base64. Baik. Cipher B64. Biar sama dengan PHP-nya. Base64. Standard encoding. With padding. Ya. Base64. No padding. Encode to string. Ciphertext. Ya, panjang memang. Karena di sini juga ada. Nah, kita dibuka, lalu kita print. Sama nggak kira-kira? Ciphertext. Iya. Kebaguran. Boom. Oke, sebentar. Ini belum dikasih new line. Dikasih new line biar sama persis. Oke. Ukuran, boom, oke. Key-nya sama, ciphertext-nya ini. Oke, samakan. Loh, kok beda? Interesting. My secret message. Kalau gini. Kalau gini, kenapa jadi beda? Tadi kayaknya bener itu ya. Interesting. Pakai str repeat nggak bisa. Oh, oke. Saya tahu kenapa. Kenapa saya tahu kenapa. Saya tahu kenapa. Str repeat 16 ini harus jadi iya. Koma. Oke. Ya. Ya, sama ya. YV3D. Jadi udah sama ini. Udah selesai. Cara enkripsinya kayak gitu. Sama persis dengan yang tadi. Nah, jadi nggak perlu open SSL karena sudah ada zipper di dalam ini. Paling nambah cara paddingnya aja. Karena kita mesti tahu open SSL itu ngepadnya kayak mana. Dan ini pengetahuan cukup umum diketahui kalau misalkan teman-teman belajar kriptografi. Nah, sekarang kita udah nemu cara ngepadnya. Nah, kalau mau nge-unpad gimana? Unpad gitu ya. Mau nge-unpad gimana? Cara nge-unpadnya ya dibalik aja. Fang PKL. Sebenarnya nyontoh juga nggak apa-apa. Saya mau nyontoh aja. Ya. Oke, data block size. Oke.
Bang PKCS 7 strip 256 kan, masuknya data, keluarnya juga data. Ya, data sama error. Ya, ini saya copy paste, cuman kita agak beda. Oke, length data, length 0, data is empty. Oke, nggak bisa. Length belum saya, data is not block align. Nah, oke. Jadi pertama kita mesti cek datanya tuh lengthnya nggak 0. If length data sama dengan 0, return nil, errors, new, data is empty. Jadi kalau baca kode itu juga dipahami itu ngapain. Nah, ini apa maksudnya? Dan kurang daripada 0. Nah, tadi kan AS itu jalan dengan blok. Di encrypt-nya itu per blok. Jadi kalau misalkan size-nya itu nggak bisa dibagi bulat, ada sisanya, ya berarti bukan kelipatan blok yang benar. Nah, kalau misalkan tadi 256 berarti boleh 32. Kalau datanya misalkan panjangnya 63 atau 60 itu nggak bisa. Ya. Kenapa seperti itu? Ya karena udah kita pad. Kalau kita udah di pad kan berarti sudah ditambahin dengan byte-byte yang diperlukan untuk padding. Nah, tinggal lanjutin aja ini. If length data mod, ingat tadi block size-nya berapa, yang saya mau keluarkan saja biar bisa dipakai oleh fungsi yang lain. Jadi hasil refaktor length block size tidak sama dengan 0, ya, nil, errors, new, data is not block aligned. Ya, oke, selesai. Kalau gitu kita tinggal ngambil yang terakhir. Pathline. Oke, kita cari pathline-nya dengan cara dijadiin integer data length data kurangi 1. Oke, ini aku mulai nggak seneng, jadi mendingan dibikin data length sama dengan length data, semuanya diganti dengan data length. Oke, simpen. Nah, ini maksudnya apa? Ini ngambil byte terakhir. Nah, byte terakhir itu kan tadi seperti yang digambarkan di sini. Ini kan artinya kalau kita ambil byte terakhir di sini, ini kan berarti panjang dari paddingnya. Paddingnya 7. Kalau misalkan ini 7, kalau tekan 3 ya 3, gitu ya. Jadi ya udah, tinggal kita ambil byte terakhir. Ambil byte terakhir, data lain kurangi 1, kan ambil byte terakhir. Kemudian kita bikin reference byte-nya dulu. Kenapa? Karena bisa jadi misalkan nih 07, tuh depannya lagi, belakangnya lagi ini 7, tapi di depannya ini 05 atau 03 atau ada bilangan lain selain 7 yang nggak berulang. Nah, kalau kayak gitu ya berarti harus dibikin make byte. Di sini dia bikin langsung. Oke. Kalau gitu tinggal byte repeat referensi bytes repeat byte pathline sepanjang pathline. Iya, ini referensinya. Kenapa? Kita mau cocokin. Ya. Oke, kita ini errornya ketika pathline-nya itu lebih gede daripada block size, lebih dari 32, or pathline sama dengan 0, or
karena harus di pad ya, atau ini keren ini, has suffix. Betul. Jadi kalau A dan B ada sisanya itu ends with suffix. X byte has suffix. Byte-nya itu apa tadi? Byte-nya itu data, itu ref ya. Jadi belakangnya ini has suffix akan ngebandingin, kita kan tadi bikin ref. Ref ini hasilnya sama. Akan 7 ya 07, 07, 07, 07. Ini akan dibandingin byte by byte. Gitu. Di sini suffix belakangnya. Oke, kalau enggak ya berarti return nil, errors new, invalid padding. Iya. Oke, selesai. Errors. Nah, invalid padding udah selesai, udah tinggal dipotong kalau udah selesai. Kalau udah berarti return data, berarti data titik 2 data len kurangi path len kurangi 1 atau enggak, bener nggak? Kita lihat ya. Oh, kurangi path len. Iya. Ya, oke. Jadi ini data empty. Jadi ini cuma ngecek data empty atau enggak, kemudian belakangnya sama atau enggak. Kalau sudah selesai, tinggal di strip. Nah, sekarang kita ngelakuin deskripsi. Decrypt ev key ciphertext ya, byte keluarnya itu sama dan text byte error. Oke, lihat blok sama error as new cipher key. Ini kalau langsung return aja, nggak ada ceknya tadi, tetapin return. Kita coba sama persis dari sini ini, kemudian nah plain text decryptnya berarti kita bikin mode cipher new cbc decryptor block IV. Nah, ya, decryptor plain text itu sama, make byte len ciphertext. Ya, selesai. Make 0 dulu. Lanjut. Ya, karena ini slice. Gini. Ya. Kemudian mode create block plain text ciphertext. Jadi dia ngelakuin decryptnya. Nah, setelah disimpan di dilakuin dekripsi, ini berarti kita harus ngelakuin unpad ya, harus di unpad di strip. Oke, berarti plain text ini pt aja lah, saya pakai pt titik 2 sama dengan plain text sama dengan kalau nggak di return aja lah ya, pk. Oke, bisa ini langsung di return pkcs 256 pt dan
Oke, ciphertext-nya ini. Nah, sekarang kita mau jadiin plain text lagi. Plain text, error, decrypt, IV, key, ciphertext, if r tidak nil, panik. Kalau berarti di format printf plain text Oke, kita run. Salah, output smaller than input. Interesting. Oke. Main Go 70. Outputnya. Ini kenapa? Kalau gini, terus smaller ya. Berarti emang nggak bisa pakai capacity. Ya. Ya, my secret message 1 2 3 4. Ya. Berarti ini nggak usah kayak gini. Ini langsung pakai plain text aja. Kayak gini. Lalu di plain text ini, lalu plain text sama dengan pkcs7 strip plain text. Return aja langsung. Iya, mirip. Sama hasilnya. Oke. Jadi kalau kita lihat hasilnya sama persis. Ya, ini hasilnya sama persis. Jadi ini sama persis hasilnya dari OpenSSL, dari ini yang harus pakai OpenSSL diubah dengan Go. Ini langsung bisa dipakai sebenarnya. PKCS-Pad, PKCS-Strip ini bisa dipakai. Lalu tidak ada dependensi ke third party sama sekali. Jadi nggak perlu untuk install OpenSSL buatku, nggak perlu, nggak ada. Nah, ada sedikit kritik saya ke algoritma ini. Pertama, tadi itu ini nggak perlu, itu yang satu. Kedua, ini nih IV-nya kenapa kosong? Gitu. IV ini perlu, sebab kalau nggak pakai IV, kalau kita IV-nya itu nggak di mana ya? IV ini kosong, ya percuma gitu ya. IV kosong gitu. IV disarankan adalah sebuah random bytes. Nah, kalau kita mau bikin random bytes gimana? Nah, gunanya IV apa sih? Aku bikin lagi dulu. Aku ngomong dulu soal ini. Gunanya IV adalah untuk memperkuat enkripsinya, karena dengan CBC IV ini akan jadi blok pertama yang akan di XOR gitu. Jadi kalau IV-nya random sampai belakang random. Kalau misalnya nggak bikinnya itu nggak pakai IV 0, ya sudah sama IV-nya. Setiap kali dienkripsi ya sama gitu. Sama terus gitu ya. Kalau kita random, nah ini nih. Kalau nggak pakai ini, aku buang ya. Kalau misalkan IV-nya itu random bytes, ya, 16 ya misalnya. Setiap kali di encrypt, ya hasilnya tuh lain-lain nih. Kedua, tuh. 3. Hasilnya lain-lain. Cuman kita perlu menambahkan informasi IV ini di blok pertama misalnya. Terserah sih gimana caranya. Gitu. Jadi kalau pakai random, hasil kita bisa kayak gini nih. Ya. Jadi ya hasil enkripsinya akan lain-lain. Biasanya hasil enkripsinya itu encrypted tuh ini pakai gini, IV gitu. Jadi kalau mau
Kita ubah dikit. Gitu ya. Ini nggak perlu di decode. Lebih jelas. Nah, sebenarnya cukup kayak gini aja, encrypt decrypt. Nah, kalau mau mengeluarkan ya tinggal di B64. Encode. Code, ya kan? IV ditambah encrypted. Ini biasanya. Jadi blok pertama itu blok IV-nya, ditambahkan di depannya sini blok IV-nya. Gitu. Jadi nggak nggak tiap kali di encrypt hasilnya akan random karena IV-nya random. Gitu. Nah, supaya kita mau ngeport di Go sih gampang aja. IV-nya daripada ini tinggal tambahin random read. Dah. Tiap kali di run hasilnya akan berbeda. Ya, gitu. Dan yang kita tambahkan sebenarnya Cipper 64 ini harusnya nggak cuma ciphertext, tapi IV cipher itu append ciphertext dengan append IV dengan ciphertext gitu, tinggal di IV cipher. Sudah. Kalau di run ya, jadi ini akan ganti-ganti terus ya. Ini randomnya Matron, bukan mat, crypto. Nah, kalau pakai mat random ya pseudo random jadinya, nggak crypto gagal pilih random. Oke, ini baru beda. Nah ya. Jadi dengan pakai IV, dengan IV-nya itu nggak kosong, kita bisa menghasilkan ciphertext yang berbeda-beda tiap kali di enkripsi. Jadi pengetahuan kalau setiap kali di enkripsi hasilnya akan sama, tidak. Kalau IV-nya beda ya hasilnya akan beda. Tadi kita udah bahas IV, kita udah bahas padding, kita udah pakai CBC, lalu ada bit dan ada algoritma. Oke, itu saja. Jadi kesimpulannya, kalau kita baca kode dari internet, itu dipahami dulu. Kalau enggak, jadinya ya kodenya di copy paste aja. Dan kita nggak bisa, ini ngapain sih? Nggak tahu, ngedebugnya juga bingung gitu. Ini tadi kodenya saya copy paste as it is di internet, dan hasilnya sekarang ya bahkan dengan implementasi yang ini lebih mudah dibaca. Ya. Ini buat PHP-nya maupun buat punya. Oke, di Go emang lebih panjang karena kayak PKCS 7 ini bukan ini fiturnya PHP, bukan, itu fiturnya OpenSSL. OpenSSL akan ngepad otomatis gitu. Sementara kalau di Go enggak, padding itu bukan bagian dari kriptografi. Jadi kita bikin fungsi padding sendiri. Dan nge-padding data menurut saya tidak susah amat. Jadi ini hasil encrypt dan decrypt-nya persis dengan tadi, yang kompatibel dengan OpenSSL. Dan kalau misalnya kita lihat di sini, plain text block size-nya 32 itu 256. Padding-nya pakai PKCS 7, kemudian encrypt, decrypt, dan tinggal dipakai. Oke. Paling itu aja. Oke, terima kasih sudah ikutin live coding saya. Ini agak panjang. Dan pesan saya, kalau lihat kode di internet, apalagi tentang enkripsi, jangan cuma dicopas. Sebab ya kalau nggak tahu fungsinya, jadi kalau misalkan mau pakai bahasa lain, ini ngapain gitu. Apalagi di Go yang nggak pakai OpenSSL, akhirnya malah nyari OpenSSL cuman buat ngelakuin hal ini, padahal nggak perlu gitu ya. Kita cuma perlu tahu ini ngapain, kemudian kita porting kode yang melokal itu di bahasa yang baru gitu. Oke, gitu aja. Kalau teman-teman suka dengan kontennya, silahkan like, subscribe, jangan lupa.
Dan akhir kata, mau bisa programming, nggak usah rungsing. Yang penting, buka IDE, start coding aja dulu. Bye-bye.